Selamat pagi, bagaimana kabar Anda pagi hari ini di hari Rabu? Dan pastinya pagi ini kita ketemu lagi seperti biasa di Startup Clinic. Ada waktu kurang lebih 60 menit untuk kita ngobrol bareng, tapi saya nggak sendirian tentu saja. Ada satu orang tamu yang sudah hadir, tapi kali ini hadir melalui Zoom. Virtual akan ngobrol dengan kita seputar pendidikan dan beasiswa. Lebih tepatnya adalah di bagaimana membuka gerbang mimpi beasiswa dan membangun startup edutech yang berdampak. Ini hadir bersama kami ada Mas Syekh Arpi Ageng, founder dari luarkampus.id. Selamat pagi Mas Arpi. Pagi Mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, ini seru banget nih, karena salah satu hal atau bidang yang cukup sering dibicarakan, didiskusikan di Indonesia adalah tentang pendidikan. Kalau secara umum dulu nih, Mas Arpi, kalau ngelihat pendidikan di Indonesia sekarang seperti apa sih, Mas? Kalau menurut Mas? Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebagai orang yang punya latar belakang di pendidikannya adalah IT, sebenarnya agak kurang relevan dengan apa yang kita kerjakan. Tapi di luar kuliah, saya sebenarnya memang sejak 2017 memang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama untuk peer mentoring gitu ya. Jadi mentoring sesama teman sebaya gitu. Dan yang saya lihat belakangan ya, terutama setelah kebijakan-kebijakan mengenai tes masuk untuk masuk perguruan tinggi, kemudian tes untuk kelulusan segala macam juga yang sudah lebih longgar, itu membuat semangat pelajar itu cenderung menurun, sehingga memang perlu stimulus-stimulus untuk meningkatkan semangat belajar mereka ke depannya. Dan inilah yang kita coba lakukan juga di luar kampus, dan memang tidak mudah ya untuk kita bisa memantik semangat belajar untuk orang mau terus mencari mencari tahu apa yang menjadi hobi dia, untuk dia perdalam apa yang menjadi rasa ingin tahu dia tuh gimana cara memenuhinya segala macam. Nah, itu yang memang lebih challenging lah untuk kita lakukan belakangan. Tapi ya makin ke sini, karena tantangan tersebut ada ya, orang-orang yang di dunia pendidikan juga makin berusaha gimana caranya untuk bisa solve masalah-masalah tersebut, sehingga ya makin ke sini ya makin banyak sekali edtech yang punya inovasi yang luar biasa gitu. Mulai dari personalized learning, mulai dari yang awalnya bikin platformnya general, sekarang jadi spesifik per makul, per mata pelajaran bahkan, dan lain sebagainya. Dan itu saya kira satu hal yang bagus untuk ekosistem pendidikan kita ke depannya, karena yang pertama sih memang semangat belajar mayoritas turun, tapi makin kesini orang tua makin sadar tentang pentingnya pendidikan, sehingga ya kita punya booster dari sisi orang tua, sama yang kedua adalah kita punya booster dari sisi pelaku education teknologi yang makin inovatif, apalagi dibantu dengan AI ya, kita bisa bikin macam-macam modeling, macam-macam personalized learning, dan saya kira ini akan sangat membantu untuk perkembangan anak-anak kita ke depan untuk di sektor pendidikan, seperti itu Mas. Nah, kalau misalnya dari platform luar kampus ini sendiri Mas, kalau kita flashback ke belakang gitu ya, awal munculnya gimana? Apakah memang melihat sebuah keresahan ini, kemudian akhirnya oke, kita akan bikin luar kampus, atau sambil jalan nih ternyata ada hal-hal yang sepertinya saya mungkin bisa jadi satu solusi di bagian ini, kemudian muncullah luar kampus. Seperti apa Mas? Oke. Jadi sebelum ke sana Mas, singkatnya luar kampus itu sebenarnya kita adalah platform asisten pencarian beasiswa gitu ya. Jadi kita matching engine untuk orang bisa dapetin rekomendasi beasiswa sesuai dengan profil dirinya. Nah, sebenarnya masalah ini lahir dari keresahan saya pribadi. Saya pernah drop out Mas dari perguruan tinggi karena tidak mampu bayar kuliah. Orang tua saya PNS, nggak bisa dapat surat keterangan tidak mampu, sehingga tidak bisa dapat pengajuan keringanan ke salah satu PTN yang ada di Jogja. Hingga akhirnya ya saya drop out, dan kemudian dari proses drop out itu saya dapat informasi mengenai festival beasiswa. Waktu itu cuma ada di Jakarta, dan
berbayar. Kemudian ya saya juga waktu itu udah di Jogja, artinya butuh biaya buat ke sana, dan yang saya lakukan adalah pakai semua uang tabungan saya nge-freelance di Jogja waktu itu untuk ikutin event tersebut. Nah dari situ saya tahu ternyata beasiswa itu banyak sekali ya. Ternyata mekanisme pendanaan untuk kuliah itu banyak sekali gitu. Tidak hanya biaya dari kita pribadi, tapi ada pihak ketiga, ada beasiswa dan lain sebagainya. Tapi informasi tersebut Mas, sejak saya SD sampai saya SMA nggak pernah kata beasiswa itu keluar dari mulut guru saya. Jadi saya nggak tahu bahwa ada kesempatan tersebut gitu ya. Kebetulan saya memang lahirnya di daerah 3T gitu ya, di Kalimantan Barat, sekolahnya di kampung, dan ya memang tidak ada akses informasi seperti itu. Jangankan festival beasiswa, gurunya ngomong beasiswa aja nggak ada gitu. Jadi kita memang tidak terpapar dengan informasi tersebut. Padahal di luar sana memang sangat-sangat banyak sekali kesempatan beasiswa yang tersedia. Sehingga akhirnya dari situlah Mas, saya mulai aware tentang beasiswa. Saya coba ajukan beasiswa, gagal belasan kali, sampai akhirnya saya coba ikut pelatihan dan baru tahu ternyata daftar beasiswa tuh nggak sembarangan gitu. Ada caranya, ada hal-hal yang kita mungkin sebelumnya anggap enteng, tapi ternyata ini penting gitu, dan itu yang saya lakukan. Terus sampai akhirnya saya dapat beasiswa di kampus swasta ya, di Amikom, sampai lulus. Hingga akhir kuliah itu saya daftar beasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai lulus tuh saya dapat belasan beasiswa gitu. Nah, sampai saya lulus, teman sekelas saya itu ternyata juga nggak tahu Mas, nggak tahu kamu kuliah nggak bayar gitu. Dia bilang, iya aku dapat beasiswa, bilang kan. Dan ternyata ya memang masalahnya bukan hanya orang di Kalimantan aja gitu, tapi anak-anak di seluruh Indonesia juga mayoritas tidak tahu tentang kesempatan beasiswa. Hingga akhirnya setelah lulus sebagai anak IT ya, saya bikinlah solusi berbasis teknologi. Gimana caranya informasi beasiswa itu bisa lebih efisien terdistribusi, gitu ya. Jadi mereka tidak perlu cari satu-satu, tapi beasiswanya yang langsung datang sesuai dengan profil diri masing-masing, sesuai umur, sesuai asal daerah, dan lain sebagainya. Nah itulah yang akhirnya sekarang berjalan Mas di luar kampus. Oke. Nah ini kalau misalnya dengar dari cerita kan sebenarnya memang di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya, bukan hanya yang misal di luar pulau, tapi juga mungkin bahkan yang di kota besar pun kadang-kadang nggak ngeh gitu kalau ada beasiswa yang memang bisa diakses gitu. Kalau menurut Mas Arfi sendiri ini sebenarnya kendalanya di mana Mas? Dengan sekarang istilahnya informasi sudah makin banyak, sebelum nanti kita lanjut ke platform luar kampus ya, sebelum luar kampus ada misalnya, apakah memang kita tidak punya keinginan untuk mencari tahu lebih banyak, atau mungkin karena informasinya kurang tersebar luas, atau seperti apa? Oke, baik Mas. Jadi memang salah satu kendalanya adalah kita tidak punya sentral informasi Mas. Jadi dulu kalau kita mau cari informasi beasiswa itu hanya ada dua. Satu, kita ikut pameran pendidikan, kadang pameran beasiswa segala macam, tapi terbatas Mas. Tidak semua beasiswa itu hadir di festival. Jadi sangat terbatas. Misal yang kita publish ya di luar kampus 2024 itu ada 1.200-an lebih program beasiswa yang kita publish. Tapi setiap festival beasiswa pasti nggak pernah lebih dari 200 program beasiswa yang bikin stand gitu. Tapi ada kurang lebih 1000-an lainnya yang tidak diikut sertakan gitu. Atau mereka nggak bisa untuk ikut serta. Ada kendala ini dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah kita ngetok satu-satu. Kita buka website mereka satu-satu, kita buka portal kampusnya satu-satu, kita buka sosmednya satu-satu, tapi Mas ada 1.200 institusi. Gimana caranya kita tahu, institusi ini kemungkinan ada beasiswa, institusi ini kemungkinan tidak ada gitu. Gimana caranya kita tahu? Nggak ada gitu. Sehingga saya memikirkan gimana caranya yang lebih efisien, dan itulah alasan kenapa luar kampus hadir. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa informasi beasiswa itu tidak banyak orang tahu di masa itu gitu ya, karena memang sesulit itu Mas untuk kita mencari informasi. Kemudian belum lagi Mas, informasi beasiswa yang scam, informasi beasiswa yang kadang punya link phishing gitu. Nah bagi orang-orang yang awam yang baru pertama kali tahu tentang beasiswa, pasti mereka tidak bisa bedakan mana beasiswa yang phishing, mana beasiswa yang penipuan, mana beasiswa yang scam gitu, sehingga sangat rawan sekali kalau mereka harus mencari sendiri gitu. Dan itulah alasan kenapa saya membuat luar kampus ya, karena memang saya pribadi pun pernah mengalami Mas, pernah ketipu di salah satu program beasiswa. Ternyata beasiswa ini tidak valid seperti itu. Tapi justru dari situ yang membuat saya terdorong untuk jangan sampai ada orang lagi yang ngalamin hal
seperti ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya saking banyaknya justru malah jadi tantangan juga ya untuk para pencari beasiswa, malah ketika sekali dua kali nyoba gagal akhirnya menyerah, padahal masih bisa banyak yang dilakukan, dan kehadiran luar kampus pasti menjadi salah satu solusi untuk yang memang mencari beasiswa karena memang membutuhkan gitu ya Mas ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya kita lihat luar kampus ini kan satu platform yang memang berguna sekali. Ada misi sosial di situ. Karena memang akan membantu banyak orang, membantu para pencari beasiswa. Tapi di sisi lain mungkin kalau ngelihat dari platform bisnis juga pasti butuh ya untuk terus berkembang. Nah, ini gimana menyeimbangkan Mas antara misi sosialnya yang ingin membantu banyak orang, banyak mahasiswa, dan juga dari segi platformnya sendiri, startupnya memang ya harus berkembang juga ya, harus terus berkelanjutan. Gimana Mas cara menyeimbangkannya? Oke Mas, jadi salah satu hal yang saya pelajari di dunia startup, kebetulan saya juga lama magang di ABP ya, di inkubatornya Amikom. Yang saya pelajari adalah banyak startup yang akhirnya kandas di tengah jalan itu karena beberapa alasan. Yang pertama, timnya terlalu besar. Dan yang kedua adalah tidak product market fit sesegera mungkin gitu. Nah, karena dua hal itu yang saya amati gitu ya, maka dua hal ini juga yang saya coba tackle dari awal. Sehingga luar kampus tuh punya tim yang sangat kecil Mas. Jadi kita punya tim cuma 5 orang, tapi semua operasionalnya almost automation gitu. Jadi scraping datanya kita automation, kemudian rekomendasinya juga automation dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga operasional kita jadi bisa lebih clean gitu. Sehingga kita tidak punya beban operasional yang terlalu besar. Nah, ini yang membuat kita bisa lebih hemat lah secara cost gitu ya. Kemudian yang kedua adalah product market fit. Jadi memang karena masalahnya adalah masalah saya pribadi, saya testing berbulan-bulan untuk MVP-nya gitu ya, untuk prototype-nya, dan ternyata banyak yang sudah beli bahkan di level prototype gitu. Artinya solusi ini memang dibutuhkan lah sama teman-teman di pelajar maupun mahasiswa. Nah, baru yang ketiga adalah kita coba untuk membuat pricing yang sesuai dengan daya beli di level mahasiswa dan juga pelajar. Dan akhirnya kita selama setahun awal ya kita cobalah pricingnya dari atas ke bawah, naik lagi, kira-kira berapa sih range yang mereka willing to pay gitu. Dan akhirnya ya kita ketemu lah sama pricing kita yang sekarang. Dan itu surprisingly ya membuat kita cukup pede untuk bisa sustain ya, karena dari sisi solusi mereka butuhkan dan tidak ada second option gitu ya, karena sejauh ini baru ada luar kampus yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pricing ya, daya belinya ini sangat terjangkau ya, bukan terjangkau lagi tapi sangat-sangat terjangkau untuk mahasiswa gitu dan juga pelajar. Karena kalau kita mau compare gitu ya, misal ada orang dari Sumatera, dari Kalimantan, festival beasiswa cuma ada di Jakarta, tiket pesawat aja itu udah berapa gitu. Sedangkan kita itu mungkin nggak nyampe 10%, mungkin cuma 5%, mungkin cuma 2,5% dari biaya perjalanannya, tiketnya aja gitu ya, belum mereka tiket masuknya apa segala macam. Dan ini yang buat kita coba terus tingkatkan gitu ya, baik dari segi fiturnya, baik dari segi servisnya segala macam, untuk bisa terus melengkapi kebutuhan-kebutuhan pelajar dan juga mahasiswa untuk persiapan beasiswa. Tapi di sisi lain ya kita tetap mempertimbangkan aspek gimana caranya mereka bisa tetap punya kemampuan untuk mengakses hal tersebut gitu tanpa terbebani dari segi biaya, dan untuk memastikan seluruh revenue ini bisa sustain di luar kampus, maka kita di luar kampus tidak jor-joran untuk memperbesar tim. Jadi kita berusaha untuk timnya tetap lean, tapi impact-nya tetap ada. Makanya di luar kampus Mas, kita punya satu value. Nama value adalah low effort, high impact. Jadi gimana caranya kita dengan tim yang kecil bisa melayani sebanyak-banyaknya orang, gimana kita dengan effort yang paling sederhana tapi bisa ngasih manfaat ke sebanyak-banyaknya orang sih. Oke, sebelum kita jeda nih Mas, satu pertanyaan lagi. Dari awal terbentuk gitu ya, sampai akhirnya menjadi form yang sekarang atau formasi yang sekarang yang bisa dibilang mungkin sudah solid, dan dari segi pricing, dari segi tim sudah oke. Kayak ini bentuk yang paling oke untuk luar kampus. Berapa bulan atau mungkin berapa tahun Mas? Oke, kurang lebih 3 bulan Mas. Jadi kita 3 bulan launching gitu ya, nemuin formnya. Tapi since day one tuh kita udah
profitable gitu ya. Jadi kita udah dapat revenue tuh sejak hari pertama kita launching. Tapi untuk nentuin sampai ke form yang ideal, pricing, kemudian bundling package-nya segala macam itu kurang lebih 3 bulan. Nah, kita dapat insight, dan ya syukurnya adalah kita memang di awal-awal launching itu karena memang baru ya, orang juga baru dapat hype-nya, oh ternyata ada ya platform seperti ini, itu kita langsung booming gitu. Kita dapat langsung puluhan ribu user tuh di 3 bulan awal. Jadi memang ya beruntungnya di situ lah gitu. Oke. Baik, kita akan jeda sejenak dan nanti kami akan kembali lagi saudara dengan banyak insight-insight menarik obrolan bareng sama Mas Arfi. Tetaplah di Startup Clinic.